Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah, nikmat dijauhkan kita dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan nikmat yang paling besar diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini merupakan kewajiban yang harus kita pegang seumur hidup kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang istiqamah. Kenapa kita bahas tentang istiqamah? Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam, kemudian dia tidak istiqamah di atas Islam, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ada orang Islam yang kemudian dia murtad dari Islam. Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang dia tadinya diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia tinggalkan sunnah itu, kembali lagi dia berbuat bid'ah. Dan ini juga ada dalam kehidupan, tidak sedikit. Bahkan ada orang-orang sebagai pelajar, penuntut ilmu, yang dulunya ngaji, kemudian sekarang enggak ngaji lagi. Ada atau tidak? Ada, banyak. Tadinya nuntut ilmu, kemudian enggak nuntut ilmu lagi. Ini enggak istiqomah dia. Thalabul ilmi wajib. Dan menuntut ilmu syar'i ini merupakan jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nabi juga bersabda SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Tapi ada di antara orang yang kemudian enggak nuntut ilmu lagi. Pernah nuntut ilmu, kemudian setelah itu berhenti dia nuntut ilmu. Karena apa? Ya karena mungkin syubhat, karena mungkin syahwat, dia cinta kepada dunia, sehingga ditinggalkan thalabul ilmi. Bahkan ada orang yang tadinya sebagai dai yang mengajak orang kepada sunnah, kemudian ditinggalkan sunnah itu, jadi dai ahlul bidah. Ada enggak? Ada. Tadinya dai mengajak orang kepada sunnah, sekarang dia masuk kepada firqah atau kelompok ahlul bidah. Ini terjadi. Berarti tidak istiqomah lagi dia. Udah keluar dari istiqomah. Ada orang yang tadinya rajin sholat berjamaah di masjid, belakangan enggak sholat lagi dia. Ada orang yang tadinya dia melaksanakan sunnah, dia berjenggot, tidak isbal, belakangan kembali lagi dia. Jenggotnya dicukur, isbal lagi. Tadinya ada orang yang pakai jilbab sempurna, ya karena kehidupan rumah tangganya dan segala macam, udah nggak pakai jilbab lagi.
Masih banyak lagi kalau kita kaji orang-orang yang tidak istiqomah. Istiqomah ini wajib dan nanti kita akan bahas dalam buku ini. Hatta masalah sunnah aja, artinya sesuatu yang sunnat, artinya hukumnya sunnat bukan wajib, itu harus kita jaga. Apalagi yang jelas wajib, harus kita jaga terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan kepada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan kepada beliau, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sholat malam itu wajib atau sunnah? Sunnah. Nabi melarang seorang itu meninggalkan sholat tahajud, sholat malam yang hukumnya sunnah. Kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan yang tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malamnya. Sholat malam ini hukumnya sunnah, tapi ketika dia meninggalkan itu tercela. Ketika dia meninggalkan itu tercela. Kalau ini yang sunnah tercela, apalagi yang wajib. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib. Berarti harus terus kita nuntut ilmu sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Makanya orang yang tadinya rajin nuntut ilmu, kemudian nggak nuntut ilmu lagi, nggak ngaji lagi, orang yang seperti ini kufur nikmat. Untuk ingat itu, kufur nikmat. Itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Sebab di kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang al-muhafadzah al-a'mal, menjaga amal-amal. Juga ada muhafadzah ala ma'tadahu minal khair, menjaga apa-apa yang sudah terbiasa dilakukan dari kebaikan. Ketika dia berhenti tidak nuntut ilmu lagi, maka orang ini kufur nikmat. Mesti dia terus istiqomah dalam thalabul ilmi sampai dia diwafatkan oleh Allah. Terus dia ngaji, terus dia belajar. Tapi karena ya dunia dan sifat manusia zalim, sifat manusia kufur, dan sifat manusia bodoh, maka kemudian dia tinggalkan itu. Nah, ketika dia tinggalkan itu, maka dia termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa dikatakan orang yang meninggalkan nuntut ilmu itu dikatakan kufur nikmat? Begini, tentang masalah ilmu ada dua jawaban. Yang pertama tadi, Nabi menyebutkan tentang nikmat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda SAW, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama, nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika dia nggak nuntut ilmu, dia menyanyikan nikmat ini. Nikmat sehat dan waktu luang, mesti dia terus nuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah. Ketika dia berhenti nggak nuntut ilmu, dia menyanyikan dua nikmat ini. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu ini, arti ilmu itu sendiri, ilmu syar'i, Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, merupakan nikmat yang paling besar. Quran wa Sunnah ala fahmi salaf merupakan nikmat yang paling besar. Dari semua nikmat yang ada, ini yang paling besar, nikmat ini. Makanya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 113. Allah menyebutkan di dalam ayat itu, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui,
dan nikmat Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Nah, di sini Allah menyebutkan tentang ilmu. Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Berarti yang diajarkan oleh Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan karunia Allah kepada engkau sangat besar. Saya bacakan ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 113. Di bagian akhirnya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab artinya apa? Al-Quran. Al-Hikmah artinya As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepada engkau itu sangat besar. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama. Beliau mengatakan bahwa nikmat ilmu a'zamun ni'am. Nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar nikmat ilmu. Makanya antum bersyukur kepada Allah ketika diajarkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat yang paling besar. Makanya ketika orang berbicara soal kebahagiaan yang hakiki, ya kebahagiaan ketika dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia mengamalkannya. Ini kebahagiaan hakiki. Karena hati ini dia bisa bahagia dengan apa? Dengan ilmu. Enggak dengan yang lainnya. Ada kebahagiaan yang lain dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ada orang bisa merasa bahagia dengan apa yang di luar dirinya. Yang di luar dirinya. Seperti apa? Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya mobil mewah, dia punya segala macam. Bahagia enggak orang? Bahagia, tapi semu kebahagiaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang diberikan oleh Allah bentuk tubuh yang sempurna. Mata, telinga, lisan, hidung, tangan, kaki. Ini bahagia enggak orang punya? Bahagia, tapi ini pun semu. Yang ketiga, kata beliau, itu kebahagiaan ilmu. Diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Diberikan dia pemahaman dengan pemahaman yang benar. Dan dia meniti jalan siratal mustaqim. Ini nikmat yang hakiki. Ini nikmat yang hakiki yang sebenarnya. Ini yang akan membawa kebahagiaan manusia dunia akhirat. Karena ilmu dan amal soleh merupakan nikmat yang paling besar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kata beliau begini, wal khairu was salahu wal falahu was sa'adatu munhasirun fi nau'aini fil ilmi nafi' wal amal salih. Kebaikan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu terbatas pada dua. Yang pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amal salih. Nah, kalau ini seperti ini harus kita pelajari terus, kita pahami terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Nggak boleh berhenti. Ketika berhenti dia dari mencari ilmu syar'i dan mengamalkan soleh, ini keluar dia. Keluar dari mana? Keluar dari siratal mustaqim. Berarti ujungnya dapat hidayah atau sesat? Sesat. Dan banyak yang sesat. Setelah Allah memberikan ilmu kepada dia belajar, diberikan hidayah taufik, kemudian dia nggak nuntut ilmu lagi. Nuntut ilmunya seperti ini. Dulu para ulama nuntut ilmu seperti ini. Beramai-ramai. Ini cuma berapa ribu yang hadir ini. Imam Ahmad majelisnya dihadiri 5.000 orang. Dan rapat semuanya. Kan banyak orang yang nggak mau. Kalau duduk rapat gini nggak mau dia. Kamu dapat ilmu, duduk di masjid Allah. Duduk bersimpu bersama kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Kan kita berpegang Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ala fi'li salaf. Itu bagaimana salaf lakukan, itu yang kita lakukan. Itu bermanfaat. Sampai sini paham? Nah, jadi kita wajib untuk istiqomah.
Nggak boleh berhenti deh dalam menuntut ilmu, dalam kita melakukan amal soleh. Nanti amal soleh, amal taat banyak, nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya banyak sekali. Karena ini penting. Bukan mustahil orang itu yang tadi diberikan hidayah Allah kemudian dia sesat, bukan mustahil. Karena apa? Karena hati manusia di tangan siapa? Di tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati itu menurut apa yang Allah kehendaki. Maka doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh taufik hidayah di atas Islam dan sunnah, dan diberikan istiqamah. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.